Sikap Ahok terhadap mereka-mereka yang zolim kepadanya adalah pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ahok tidak meminta azab turun segera, sedangkan Munarman malah minta azab bagi yang dianggap memfitnah dirinya. Sungguh jelas beda. Ahok jiwa satria, sementara Munarman ternyata cengeng dan manja. Oh no, ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Munarman nangis sesenggukan. Jagoan cengeng. Ya, apa kabar kadrun-kadrun seluruh Indonesia yang lagi ngantri kena karmanya Ahok? Sabar semua kebagian. Ya, satu-satu tokoh Petamburan berguguran. Kita turut berduka cita. Mereka yang pernah berseberangan dengan Ahok, banyak yang sudah berangkat duluan. Yang lain, antri siapa yang di depan. Bercanda ya. Ketika Ahok masih di Makobrimob, saya pernah menjenguk. Keteguhan dan kesabarannya dibantai oleh pasukan Kadal Gurun tidak membuat ia hilang kewarasan. Bahkan ketika masih proses sidang sekalipun, Ahok nggak pakai tuh nangis sesenggukan. Ya, Ahok tidak emosional. Saya juga heran. Masa di sidang dia malah bisa tegar dan nggak baperan? Bedalah sama Munarman. Namanya di sidang, apalagi kasus terorisme jaringan. Masa nggak nangis sambil kibas sorban? Aduh. Ahok adalah simbol ketegaran kaum toleran. Tak mundur dikerjain pasukan Petamburan. Nggak cengeng minta pengikutnya serbu pengadilan. Ahok menghadapi semua proses hukum dengan baik. Meski kasusnya berkesan dipaksakan kaum munafik. Karena ulah Buniani edit video, Ahok jadi menghuni Hotel Prodeo. 2 tahun Ahok tinggal di Mako. Kadal Gurun sukacita sambil salto. Gubernur yang baik kok diganti dengan yang bego. Aduh, itu pilkada yang sangat memalukan ya. Kini, Munarman seperti napak tilas semua kejadian. Apa yang menimpa Ahok kini terjadi pada Munarman. Munarman diseret oleh Densus sampai sendalnya ketinggalan. Konon karena ia memuja sistem khilafah yang mirip-mirip terjadi di Afghanistan. Ahok diadili karena dianggap menista agama. Meski bukti terkesan paksaan semua. Ahok menghadapi dengan tegar meski kecewa. Ia tak lantas memaki atau mengancam lawannya. Sikap Ahok terhadap mereka-mereka yang zolim kepadanya adalah pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ahok tidak meminta azab turun segera, sedangkan Munarman malah minta azab bagi yang dianggap memfitnah dirinya. Sungguh jelas beda. Ahok jiwa satria, sementara Munarman ternyata cengeng dan manja. Ya, masyarakat kemudian bilang, soal karma Ahok ini bukan sekedar kebetulan. Terbukti sudah semua yang diucapkan. Mereka yang ngerjain Ahok pada 5 tahun silam, satu persatu terperosok lubang dalam atau dipanggil pulang oleh Tuhan. Ingat, ada Rizik Syihab yang kini mendekam dalam sel yang lembab. Ada Bahar Smith, baru saja bebas setelah mendekam di Gunung Sindur yang sempit. Ada Sugi Nur si tukang misuh, yang juga baru bebas dari rutan dan langsung bikin rusuh. Ada Ahmad Dhani, yang juga kena kasus pidana yang bikin dia susah nyanyi. Ada juga Buniani, asal mula kasus Ahok, dia yang mulai, 11 bulan dia dibui. Ada juga si John Ru, pembenci Ahok nomor 1.
Yang setelah dipenjara, kini dia mulai hidup baru. Lalu juga ada Ustadz Kondang AA Game ya. Meski tidak merasakan sel penjara, tapi sempat ramai karena kasus ribut sama istri tua. Satu-satu kena tulahnya ya. Belum lagi yang sudah wafat. Dari mulai pembenci biasa sampai yang bergelar Ustadz. Konon ini semua menurut netizen adalah karena kata-kata Ahok yang keramat. Yang diucap saat Ahok dalam posisi lemah dan dalam suasana peradilan penuh dengan tekanan umat. Seolah apa yang diucapkan Ahok seperti diaminkan oleh malaikat. Aneh tapi nyata. Ucapan Ahok terbukti akurat. Nama-nama yang kala itu ikut mengalahkannya sebagai seorang kandidat, satu-satu hilang tak terlihat. Dan yang belum mendapat giliran, seolah was-was sambil buru-buru bertobat. Takut nih. Lalu siapa orang-orang yang menurut netizen juga punya peran menghancurkan peluang Ahok memimpin Jakarta 5 tahun lalu? Konon ada yang sekarang sudah menjadi pejabat tinggi negara yang karena usia prestasinya sangat semu. Atau seorang ex pejabat tinggi negara yang telah menjadi seorang mantan dan kerjanya nyanyi melulu. Itulah mereka-mereka yang dinilai akan menuai karma Ahok berikutnya. Saya cuma ngasih clue ya. Ya. Seorang bijak berkata begini, terhadap heboh karma Ahok, ia punya pendapat pribadi. Hukum kausalitas justru yang bekerja di sini. Meninggalnya sosok-sosok tersebut adalah sesuatu yang lumrah sebagai manusia yang takdirnya pasti. Sehingga tidak ada hubungannya dengan kutukan atau kata-kata sakti. Sama halnya dengan mereka yang ditimpa kasus, tentu disebabkan oleh kesalahan mereka sendiri. Masuk akal ya. Jadi gini, peristiwa Ahok kala itu juga mencoreng LSM yang bernama MUI. Yang kala itu dipimpin oleh seorang kiai. Yang sesuai berita, Pak Kiai membuat fatwa soal Ahok karena ditekan kawan-kawannya sendiri. Dari Monaslimin sampai bohir kandidat Anies Sandi. Oh my God. Sekarang lihat apa yang terjadi pada MUI. Pengurusnya ada yang ditangkap Densus 88 dan dimasukkan bui. Karena diduga terlibat jaringan teroris dan menggalang dana sudah terbukti. Karma Ahok terjadi lagi. Sadisnya karma Ahok, tapi itu tidak membuat kadal gurun itu kapok. Mereka masih mengolok-olok kinerja Ahok sebagai komisaris Pertamina dan dianggap jeblok. Padahal di tangan dingin seorang Basuki Cahayapurnama, Pertamina untung besar dan prestasinya luar biasa. Ya namanya haters ya. Nggak di mana-mana. Ahok dibenci, Jokowi dicaci. Giliran ada tukang mukulin anak kecil, malah dicium kaki. Saya selalu terngiang dengan kata-kata penutup Ahok dalam persidangan paling menarik perhatian. Pada sela-sela hitamnya sejarah Pilkada Kota Jakarta, Ahok pernah berkata, "Percayalah, sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih yang mulia." Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini Indonesia. Oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Waksa!